Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi kepada saya Laura Fatikatu Salim dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Relasi yaitu menyatakan hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Himpunan A dan himpunan B dikatakan memiliki relasi jika ada anggota himpunan yang saling berpasangan. Di sini definisi relasi. Nah, yang dimaksud dengan definisi relasi secara sederhana, relasi diartikan sebagai hubungan. Hubungan apa yang dimaksud? Yaitu hubungan antara daerah asal domain dan daerah kawan yaitu kodomain. Pada definisi relasi, contohnya O yaitu himpunan orang, A himpunan angkutan kota, N relasi yang mendeskripsikan siapa yang menaiki angkutan tertentu. O. Himpunan orang, yaitu Aang, Bida, Charlie, Dina. A. Himpunan angkutan kota, Cicahem, Keledeng, CL. Kelapa, Kedago, KD, Stasiun, Kesedang, Serang, SS. N. Relasi yang mendeskripsikan siapa yang menaiki angkot tertentu. Aang ke Cicahem, Ledeng. Bida, Cicahem, Ledeng. Bida, Kelapa Dago, Charlie, Stasiun Sedang Serang. Artinya, Aang naik Cicahem, Ledeng, Bida naik Cicahem, Ledeng, Kepala Dago, Charlie naik stasiun Sedang Serang, dan Dina tidak menaiki salah satu dari angkutan tersebut. Menyatakan relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius yaitu diagram tabel. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram panah. Tentukan hobi masing-masing anak. Hasan dipasangkan dengan membaca, berarti Hasan hobinya membaca. Maria tidak dipasangkan dengan membaca, memasak, atau olahraga. Jadi, hobi Maria bukanlah membaca, memasak, ataupun olahraga. Joni dipasangkan dengan membaca dan olahraga, berarti Joni hobinya membaca dan berolahraga. Zahra dipasangkan dengan memasak, berarti hobi Zahra memasak. Nah, seperti pada gambar A dan B. Hasan suka membaca, Joni suka membaca. Nah, Maria tidak suka membaca, memasak, dan berolahraga. Joni dipasangkan membaca dan berolahraga. Zahra dipasangkan hanya memasak. Nah, selanjutnya himpunan pasangan berurutan. Yang dimaksud dengan himpunan pasangan berurutan yaitu contohnya seperti relasi menyukai warna. Pada anggota-anggota himpunan, A. Eva, Roni, Tia, dan Dani dipasangkan dengan anggota-anggota himpunan B. Merah, hitam, dan biru sebagai berikut. Pernyataan Eva menyukai warna merah, pernyataan Roni menyukai warna hitam, pernyataan Tia menyukai warna merah, pernyataan Dani menyukai warna biru. Himpunan pasangan berurutan untuk relasi ini ditulis Eva, merah, Doni hitam, Tia merah, Dani biru. Jadi, relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan XY dengan X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Contohnya, berikut ini diketahui dua himpunan bilangan P 0, 2, 4, 6, 8 dan Q 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jika relasi himpunan P ke himpunan Q adalah 2 kali dari, tentukan himpunan pasangan berurutan untuk relasi tersebut. Jawabannya, 0 anggota himpunan A dipasangkan dengan 0 anggota himpunan B karena 0 sama dengan 0 kali 2 ditulis 0,0. 2 anggota himpunan A dipasangkan dengan satu anggota himpunan B karena 2 sama dengan 1 kali 2 ditulis 2,1. 4 anggota himpunan A dipasangkan dengan 2 anggota himpunan B karena 4 sama dengan 2 kali 2 ditulis 4,2.
6 anggota himpunan A dipasangkan dengan 3 anggota himpunan B karena 6 sama dengan 3 kali 2 ditulis 6,3. 8 anggota himpunan A dipasangkan dengan anggota himpunan B karena 8 sama dengan 4 kali 2 ditulis 8,4. Jadi, himpunan pasangan berurutan untuk relasi 2 kali dari adalah 0,0, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4. Selanjutnya, yang ketiga yaitu diagram Kartesius. Relasi pada gambar tersebut dapat dinyatakan dalam diagram Kartesius. Anggota-anggota himpunan A sebagai himpunan pertama ditempatkan pada sumbu mendatar dan anggota-anggota himpunan B pada sumbu tegak. Setiap anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B diberi tanda noktah, yaitu titik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan diagram Kartesius yang menunjukkan relasi menyukai warna berikut. Biru disukai sama Dani, hitam disukai sama Roni, merah disukai sama Tia, dan Eva. Pada slide ini, relasi pada himpunan. Definisi suatu relasi pada himpunan A adalah relasi dari A ke A. Relasi pada himpunan A adalah subhimpunan dari A kali A. Contohnya, misalkan A 1, 2, 3, 4, himpunan berurut manakah yang terdapat dalam relasi R? A, B, A lebih besar daripada B. Solusinya, R 1,2, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, 3,4. Contohnya seperti pada gambar di slide ini. Banyaknya relasi pada himpunan. Ada beberapa relasi yang berbeda dapat didefinisikan pada himpunan A dan anggota N. Suatu relasi pada A adalah subhimpunan A kali A. Ada beberapa anggota A kali A. Terdapat N kuadrat anggota A kali A. Ada beberapa himpunan A kali A, banyaknya subhimpunan yang dapat dibentuk dari suatu himpunan dengan M anggota adalah 2 pangkat M, jadi ada 2 N kuadrat subhimpunan dapat dibentuk A kali A, sehingga dapat didefinisikan 2 N kuadrat relasi berbeda dengan A. Fungsi didefinisikan sebagai aturan yang menetapkan bahwa setiap satu anggota himpunan D berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan K. Pada gambar di samping, ada D, ada K, ada D, ada K. Anggota himpunan D yang mempunyai tepat satu pasangan pada himpunan K disebut daerah definisi atau daerah asal domain. Anggota-anggota pada himpunan K yang merupakan pasangan anggota-anggota himpunan D disebut daerah nilai atau rank. Sedangkan semua anggota himpunan K baik yang merupakan pasangan dari anggota himpunan D maupun yang bukan disebut kodomain. Di sini ada fungsi. Fungsi terbagi menjadi dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi non-aljabar atau transenden. Fungsi aljabar terbagi menjadi dua, fungsi irasional dan fungsi rasional. Fungsi irasional terbagi lagi menjadi dua, yaitu fungsi polinom dan fungsi pangkat. Fungsi polinom terbagi menjadi empat, yaitu fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi kubik, dan fungsi bikuadrat. Nah, fungsi non-aljabar transenden terbagi menjadi satu, yaitu fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi logaritmik dan fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik. Nah, fungsi polinom yaitu fungsi yang mengandung banyak suku polinom dalam variabel bebasnya. Fungsi linear, fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat 1 fungsi berderajat 1. Fungsi kuadrat, fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabel adalah pangkat kedua, sering juga disebut fungsi derajat 2. Fungsi derajat n, fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat n bilangan nyata. Fungsi pangkat,
Fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0. N bilangan nyata bukan 0. Fungsi eksponensial. Fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Fungsi logaritmik. Fungsi balik inverse dari fungsi eksponensial variabel bebasnya merupakan bilangan logaritmik. Fungsi trigonometrik dan fungsi hiperbolik. Fungsi yang variabel bebasnya merupakan bilangan-bilangan geometrik. Persamaan trigonometrik Y sama dengan sin X. Persamaan hiperbolik Y sama dengan arcs cos X. Berdasarkan letak ruas variabel-variabel fungsi explicit dan implicit sebagai berikut. Di sini ada gambar dan contoh variabel-variabel fungsi explicit dan implicit. Nah, teman-teman, berakhir sudah materi yang telah saya bawakan tentang relasi dan fungsi. Terima kasih telah menonton dan menyimak materi yang telah saya bawakan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.